Kalau Dian Sastro saat memerankan karakter cinta di AADC pernah mengatakan, "Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh." Mohamed Salah mungkin terilhami dengan ucapan tersebut. Bedanya Salah tidak memecahkan gelas biar Premier League jadi ramai dan gaduh, melainkan dengan memberikan pernyataan yang heboh kepada media. The club promised me in the summer for a lot of promises and nothing. So far, I'm in the bench 3 games, so I can't say that they keep the promise. Jawaban yang meluncur dari bibir Salah menyiratkan kalau situasi yang kini dialami di Liverpool semakin rumit. The Egyptian King dihinggapi masa-masa paling sulit selama beberapa tahun menetap di Merseyside. Kini, hubungan yang terjalin dengan klub maupun Arne Slot dikabarkan sudah retak dan tak bisa direkatkan kembali dengan lem Raja Wali. Kemungkinan hengkang pun bisa terbuka lebar setelah ini. Lalu ada apa dengan Salah? Apakah Salah telah bertindak salah sehingga kita semuanya jadi serba salah? Setelah Anthony Taylor meniup peluit akhir melawan Leeds United, puluhan jurnalis berkumpul di lorong Ellen Road. Mereka sama-sama menantikan Mohamed Salah yang menjadi bahan pemberitaan hangat di Inggris saat ini. Kemudian muncul ex-pemain Chelsea itu dengan mengenakan jaket Liverpool warna putih. Di hadapan sorot kamera dan perekam suara yang ditodongkan padanya, Salah pun memberikan pernyataan yang menurut The Sun paling menggemparkan dan kontroversial dalam sejarah Liga Inggris. Intinya, Salah mengutarakan kekesalan yang memuncak setelah hanya menjadi penghias bangku cadangan di 3 laga beruntun Premier League. Sebelum melawat ke kandang Leeds, Salah juga diparkir kala menghadapi Sunderland dan West Ham. Menurutnya kondisi ini baru pertama dirasakan sehingga itu tidak bisa diterimanya. Tak hanya kecewa, Salah juga merasa kalau Liverpool telah menjatuhkan harkat dan martabatnya dengan meletakkannya di kursi cadangan. Salah seperti ditikam oleh The Reds yang di awal musim ini menjanjikan banyak hal untuk dilakukan, tapi sekarang tak membiarkannya masuk lapangan, seperti ada janji yang sengaja tidak ditepati. Poin ketiga, Salah mengaku kalau ada pihak internal yang sengaja menjadikannya kambing hitam atas jebloknya performa tim musim ini. Jadi, dari kacamatanya, Salah mengamati kalau semua penyebab menurunnya penampilan juara bertahan dialamatkan padanya. Terakhir, Salah kecewa berat karena Liverpool seakan tidak melindungi dan membelanya dari tuduhan sebagai penyebab kemunduran tim. Padahal, ia sudah banyak sekali berkorban untuk klub selama ini, tapi mereka malah menutup mata. Selain 4 poin besar tadi, sejatinya ada beberapa pernyataan lain yang juga dilontarkan Salah dan seketika menjadi headline di mana-mana. Dilansir dari Sky Sports, mantan pemain AS Roma itu mengisyaratkan kalau laga melawan Brighton di Anfield akan menjadi perjumpaan terakhirnya dengan Liverpoolian. Sementara mengutip ESPN, Salah tampak membuka kesempatan hijrah ke Liga Pro Saudi. Memang ia masih terkesan malu-malu dan belum memberikan jawaban pasti. Namun sudah ada Al-Hilal dan Al-Ittihad yang beberapa hari terakhir giat memantau situasi terkini sang Raja Mesir. Salah mungkin saja mengira kalau unek-unek yang ia obral ke media akan membuat orang lain mengirimkan simpati padanya. Sayangnya, yang terjadi malah kebalikannya. Pemain 33 tahun tersebut malah panen komentar negatif. Setelah siaran wawancaranya jadi buah bibir, tak sedikit yang menyerang Salah atas ucapannya yang viral, termasuk datang dari 2 mantan prajurit Liverpool, Jamie Carragher dan Michael Owen. Saat menjalankan tugasnya sebagai pandit, Carragher menanggapi wawancara Salah dengan nada sinis yang ditambah dengan bumbu sarkas. I thought it was a disgrace what he did after the game. Some people have painted it as an emotional outburst. I don't think it was. I think whenever Mo Salah stops in a mix zone. Menurut Sports Bible, Carragher menilai apa yang disampaikan Salah sebagai aib yang memalukan, mengingat kapasitasnya sebagai pemain tersohor. Bukan cuma memalukan, Salah dinilai sudah menjelek-jelekan nama luhur Liverpool dengan pernyataannya.
Dan dari sekian banyak ocehan Salah, Carragher sampai bisa menyimpulkan kalau sang pemain punya ego yang teramat tinggi dan selalu menempatkan kepentingan pribadi di atas orang lain di sekitarnya. Kritik untuk Salah juga diucapkan oleh Michael Owen. Melalui cuitan di akun X, pemenang Ballon d'Or 2001 itu menyentil Salah karena keluh kesahnya tidak tepat untuk dikonsumsi secara luas oleh publik. Reaksi negatif terkait wawancara Salah tak hanya muncul dari luar, melainkan juga dari dalam ruang ganti. Para pemain memang tidak secara gamblang membocorkan kondisi yang sebenarnya, seperti yang diutarakan Dominic Szoboszlai selepas pertandingan melawan Leeds. Dilansir dari Liverpool Echo, Szoboszlai menjelaskan bahwa apa yang terjadi di ruang ganti tak bisa diceritakan pada halayak. Kendati begitu, media-media Inggris lainnya mengaku mendapat info A1 bahwa ada indikasi yang jelas bahwa tindakan dan sikap Salah telah membakar seisi ruang ganti. Nah, di tengah huru-hara yang makin menjadi-jadi, Virgil van Dijk maju untuk menjadi juru bicara. Sebagai kapten, Van Dijk berusaha memberikan jawaban yang profesional di tengah huru-hara yang memanas ini. Menurut Mirror, Van Dijk secara implisit menentang klaim dari Salah soal dirinya yang diperlakukan tidak adil meski sudah banyak berkontribusi. Bek tengah asal Belanda itu menambahkan bahwa semua pemain termasuk Salah harus terus menunjukkan performa terbaik dan menghormati keputusan rotasi dari Arne Slot. Van Dijk tidak membenarkan adanya individu yang diberi keistimewaan untuk terus bermain. Sementara Van Dijk memberi klarifikasi, Alisson Becker berbicara pada Treble Football kalau dirinya belum menjalin komunikasi lagi dengan Salah setelah kejadian itu. Kiper timnas Brazil tersebut mengakui kalau ini bukan situasi yang membuat tim bahagia. Alisson juga berujar kalau tim terkejut dengan apa yang terjadi, tapi tak mau ikut campur lebih jauh. Pada dasarnya, kekecewaan para pemain tertuju pada tindakan Salah yang membawa masalah internal ke ranah publik dan sikapnya yang dianggap mengikis otoritas pelatih. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana respons Arne Slot soal celotehan Salah yang gempar itu? Usut punya usut, mantan arsitek Feyenoord itu telah memberikan komentar pertamanya kepada halayak. So I think usually I'm calm and polite, but that doesn't mean I'm weak. So if a player says have these comments about so many things, then it's about me, us as a club to react, and we reacted in a way you can see now. Mengutip The Independent, Slot mengaku terkejut dan membantah keras kalau hubungannya dengan Salah retak seperti yang diangkat menjadi berita terkini. Sementara soal siapa yang diduga sengaja membuat Salah kecewa dan menginginkannya untuk keluar dari Anfield, Slot memilih tak mau menjawabnya, sebab menurutnya hanya Salah yang tahu jawaban sebenarnya. Terus kalau Slot tidak merasa ada ketegangan dengan Salah, mengapa The Egyptian King tak ikut dibawa untuk laga menghadapi Inter Milan? Jika membaca laporan dari The Guardian, keputusan untuk mencoret Salah dari daftar pemain yang terbang ke Italia diambil oleh Slot dan petinggi Liverpool. Namun, Slot menepis bahwa hal itu bukan karena masalah pribadi dengan Salah, apalagi karena wawancara terbarunya. Keputusan itu murni keputusan taktis dan rotasi, serta konsekuensi dari penurunan performanya. Lantas, apakah Slot menganggap serius soal ucapan Salah yang ingin pergi? Ternyata Slot mengaku baru tahu akan hal itu dan belum ingin membahasnya dalam waktu dekat. Kini biarkan waktu yang menjawab. Apakah Salah akan benar-benar melepas kebersamaannya dengan Liverpool atau masalah ini akan terselesaikan?